Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Milpan. Kita melanjutkan episode berikutnya, yaitu tentang kehidupan seorang dokter. Sebenarnya pilihan seorang dokter itu ada beberapa macam untuk bekerja ya. Pertama untuk di klinik, rumah sakit, ataupun kita membuka praktek sendiri. Biasanya dikarenakan kita sudah terlalu lama kita koskap, bayangkan 2 tahun kita kerja ataupun belajar dari pagi sampai sore terus jaga malam. Jadi setelah selesai menyelesaikan koskap dan mendapat titel dokter, biasanya kita akan membutuhkan waktu relaksasi ya. Dan relaksasi itu biasanya kita lakukan untuk menghilangkan kejenuhan kita yang selama ini kita hadapi dalam kegiatan koskap. Tapi jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu lama pun akhirnya kita lupa akan apa tugas kita sebenarnya. Kita harus juga memikirkan mau kemana sekarang, kerja di klinik kah? Kalau di kerja klinik kita butuh relasi salah satunya. Ingat, kita punya senior dan juga mungkin ada junior kita yang sudah bekerja ya. Dan biasanya kita mulai melakukan hubungan. Biasanya kalau dulu saya adalah saya mendatangi klinik teman-teman saya. Saya datangi say hello, terus juga kita melihat kliniknya, tempat dia bekerja. Kemudian biasanya kita akan ngobrol panjang, akhirnya lama-lama akan kecetus bahwasanya kita minta peluang. Di mana sih kita bisa ada tempat untuk bekerja di klinik-klinik, khususnya di Kota Medan ya. Kadang-kadang juga ada cetusan, mau nggak ke daerah, ini ada daerah butuh gitu loh. Nah biasanya dari informasi-informasi senior maupun junior kita yang sudah bekerja itu yang dia dapat. Jangan sungkan untuk kita datang ke mereka. Jangan merasa mentang-mentang kita dokter sudah, kemudian kita sudah mumpuni, kita merasa sombong. Tidak, karena kita tidak mempunyai pengalaman sama sekali bagaimana mencari kerja. Berbeda dengan mungkin pendidikan yang lain, tapi di dokter itu senioritas itu sangat dijunjung tinggi. Kemudian biasanya dia akan mulai akan memberikan suatu kesempatan. Contoh, belum tentu semua dokter yang kita datangi itu dia terus-terusan bekerja, juga dia pengen liburan gitu loh, liburan, relaksasi. Biasanya dia akan cari itu teman-temannya yang mungkin ya dia percaya akan menggantikan klinik dia. Nah biasanya itu dari klinik itu kita mendapatkan informasi. Biasanya bisa juga dari tenaga medis yang lain, tenaga kesehatan, misalnya perawat, bidan. Nanti akan ada informasi-informasi di mana klinik-klinik yang ada membutuhkan dokter untuk jaga ya, itu untuk di klinik ya. Biasanya kita akan berpindah-pindah tempat itu. Oh, dari satu klinik, terus setelah selesai kita pindah lagi ke klinik yang lain. Terus dan itu terus dilakukan sampai akhirnya kita lupa untuk pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah itu biasanya hanya mengasihkan kalau kita itu ada warga di rumah, kita hanya meletakkan baju-baju kotor kita, kemudian kita ambil baju-baju kita lagi dan bergerak lagi untuk kerja di klinik-klinik lain. Dan prinsipnya untuk pertama sekali ya memang sekolah kita lama ya, sekolah dokter itu lama. Kalau ada yang bilang cepat itu salah. Jadi dokter itu penuh dengan pengorbanan. Bayangkan S1 tadi yang pernah kita ceritakan 4 tahun, koskap 2 tahun, apalagi sekarang ditambah UKDI dan intensif. Itu sangat lama gitu dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, jangan berharap memang kita mendapatkan honor yang mungkin di luar ekspektasi kita. Misalnya gini, kita pengen punya dapat honor yang besar, tidak mungkin. Apalagi di klinik-klinik. Biasanya klinik-klinik itu kan yang punya juga bisa juga dokter, bisa juga bidan ataupun tenaga medis yang lain. Tetapi ya kita berharap di situ adalah untuk mencari pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu dimulai dari kasus-kasus kecil. Biasanya flu, pilek, demam, batuk ya. Kemudian kadang-kadang kita dapat pekerjaan seperti menjahit karena luka atau kecelakaan. Itu biasanya itulah hal-hal yang kita alamin.
Dan kadang-kadang kita menjumpai kasus-kasus yang mungkin kita belum pernah jumpai. Nah, jangan sungkan juga untuk membaca buku. Ya, membaca buku itulah gunanya textbook itu. Textbook itu kita bawa. Kadang-kadang itu kalau saya dulu saya kantong itu buku sesat kok saya bilang, buset ya benar. Buku sesat itu saya kantongi itu dulu. Saya kantongi ketika ada hal-hal yang tidak mengerti biasanya saya pura-pura tuh kamar mandi kah, ke tempat tidur saya kah, saya baca tuh sebentar. Oh ini kita kan karena kita udah terbiasa, kita kan mengulang kaji gitu loh. Jadi kan dari pengalaman itu kita akan mengulang kaji dan juga akan membuat suatu kesimpulan. Oh ini loh obatnya. Dan apa yang akan kita lakukan? Hal-hal itu yang mungkin yang harus kita lalui. Memang yang itu tadi kita jangan malas ya, jangan malas untuk bertanya. Kemudian kadang-kadang apalagi sekarang ya, kalau dulu kita nggak punya handphone ya. Pada tahun saya tamat tuh tahun 2000 saya tuh belum punya handphone. Jadi menghubungi teman sejawat itu susah. Nah, kalau sekarang kita punya handphone, kita tinggal telepon. Aku ada kasus gini. Apa ya kita kasih obat? Jangan sungkan untuk berdiskusi. Dan itulah hal-hal yang terjadi ketika pengalaman jadi dokter umum. Apalagi saya dulu, yang seperti saya bilang tadi, saya tidak punya handphone dulu. Jadi kita hanya berharap dari buku yang saya bawa kemana-mana, dan juga menilai apakah ini pernah kasus saya pernah lihat. Kalau tidak, jangan sungkan juga untuk mengkonsulkan ke dokter yang lebih kompeten. Jangan langsung kita tahan pasiennya karena kita merasa percaya diri tentang pengobatan kita. Kita harus menahan diri ataupun menahan pasiennya sehingga pasiennya tidak tuntas. Jadi sebaiknya kita harus berpikiran logis dalam hal menangani suatu pasien. Saya rasa demikian. Terima kasih. Nah, dan sahabat Milvan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya pekerjaan dokter itu ada di klinik, rumah sakit, dan praktek pribadi. Dan berikutnya ini saya akan membahas tentang bagaimana sih bekerja di rumah sakit. Nanti kita akan ceritakan di part berikutnya. Terima kasih.